Halo semuanya, perkenalkan namaku Muhammad Farid Adriansyah. Di video hari ini, sesuai dengan judulnya Beautiful Language, kita akan membahas terkait 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan juga bahasa asing. Nah, di video hari ini, kita akan membahas terkait kenapa sih kita perlu paham ketiga bahasa tersebut, dan juga apa sih kaitan dari ketiga bahasa tersebut. Nah, kita langsung saja ke videonya. Oke, yang pertama kita masuk ke bahasa daerah. Nah, teman-teman pasti tahu kalau Indonesia itu kaya banget dengan namanya budayanya. Salah satunya adalah bahasa daerah. Nah, di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengenal salah satu bahasa daerah yang menurut saya punya ritme, keunikan, dan semangat yang luar biasa, yaitu dialek atau logat Papua. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih asing atau belum akrab sama logat Papua, ada nih beberapa kosakata yang saya tahu dan saya ingin bagikan kepada teman-teman nih, yang bisa teman-teman gunakan dalam kehidupan sehari-hari jika teman-teman memiliki kesempatan untuk mengunjungi Papua. Oke, untuk kosakata yang teman-teman bisa tahu adalah pace sama mace. Nah, pace sama mace itu adalah kosakata untuk orang tua. Pace sendiri artinya bapak dan mace artinya ibu. Nah, jadi teman-teman bisa gunakan pace sama mace itu untuk menggambarkan orang tua. Jadi kalau misal teman-teman nih mau gunakan kata pace sama mace, teman-teman tuh bisa gunakan kayak gini. Weku dapat suruh pulang sama aku mace buat tidur. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah kamu disuruh pulang sama ibumu untuk tidur. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya adalah terada. Jadi terada sendiri itu artinya adalah tidak ada dalam bahasa Papua. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ke Papua dan bilang tidak ada, teman-teman bisa gunakan kata terada. Jadi teman-teman, kalau misal teman-teman mau gunakan kata terada sendiri, teman-teman bisa gunakan kayak gini. Beko terada letak perubahan di atas meja situ kah? Jadi kalau dalam bahasa Indonesia artinya tuh kayak gini. Kamu tidak lihat ada barangku di atas meja situ. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin itulah beberapa kosakata dalam bahasa Papua yang bisa teman-teman tahu. Mungkin beberapa dari teman-teman merasa kalau nada bicaranya itu terkesan penuh energi atau bahkan seperti sedang marah. Namun, nada tersebut merupakan nada yang biasa bagi kebanyakan orang gunakan untuk berbicara dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, setelah teman-teman tahu soal bahasa daerah Papua, kita akan lanjut ke bahasa asing. Kenapa sih kita perlu belajar bahasa asing dan apa manfaatnya? Selain buat pendidikan atau karir, bahasa asing juga bisa kita hubungkan dengan hobi kita. Salah satu contohnya adalah teman-teman yang suka K-pop dan drama Korea pasti punya mimpi untuk ketemu langsung dan ngomong langsung sama artis atau idol favoritnya. Terus apa sih hubungannya soal belajar bahasa asing dengan ketemu artis favoritnya? Sebagai fans, pasti kita ingin bisa berbicara dan dekat dengan artis favoritnya kita. Nah, untuk bisa berbicara dengan artis yang kita suka, kita perlu belajar bahasa asing, misal bahasa Inggris, atau bahkan bahasa tempat artis favorit kita berasal, sehingga kita bisa lebih dekat satu sama lain saat sedang bertemu. Bagi teman-teman yang ingin berbicara bersama artis favoritnya, ada nih beberapa kata-kata yang ingin saya kasih tahu ke teman-teman kalau punya kesempatan ketemu langsung sama artis favoritnya. Kata pertama adalah annyeong dan annyeonghaseyo. Kata tersebut merupakan kata sapaan yang artinya halo. Terus apa sih bedanya annyeong dan annyeonghaseyo? Annyeong sendiri merupakan bahasa informal yang biasa digunakan untuk menyapa orang terdekat atau teman. Sedangkan annyeonghaseyo merupakan bahasa formal yang biasanya kita gunakan untuk menyapa orang yang lebih tua atau yang memiliki jabatan yang lebih tinggi dari kita. Jadi, kalau misal kita bertemu dengan seseorang yang kita kenal, kita harus lihat terlebih dahulu sebaiknya kita menggunakan kata apa. Annyeong yang merupakan bahasa informal dan annyeonghaseyo yang merupakan bahasa formal. Kata selanjutnya adalah kata kaci dan sajin. Kaci sendiri mempunyai arti yaitu bersama, sedangkan sajin mempunyai arti yaitu foto. Jadi kalau teman-teman mau mengajak orang lain berfoto bersama, teman-teman bisa menggunakan kedua kata tersebut. Nah, ada nih contoh kalimat yang bisa teman-teman gunakan untuk mengajak orang lain berfoto bersama, yaitu 혹시 같이 사진 찍을 될까요? Nah, kalimat tersebut memiliki arti apakah boleh kita berfoto bersama. Jadi, kalau teman-teman mau mengajak orang lain berfoto bersama, teman-teman bisa menggunakan kalimat tersebut. Nah, selanjutnya kata ketiga dan juga kata terakhir yang ingin saya kasih tahu ke teman-teman adalah kata kumao dan juga
kata kamsahamnida. Kata tersebut memiliki arti terima kasih. Terus apa sih bedanya kumawo dan juga kamsahamnida? Jadi sama seperti annyeong dan annyeonghaseyo, kumawo sendiri merupakan bahasa informal yang digunakan untuk berterima kasih kepada seseorang yang dekat dengan kita, seperti teman kita. Sedangkan kamsahamnida merupakan bahasa formal yang digunakan untuk mengucapkan terima kasih kepada orang yang lebih tua atau orang yang kita hormati. Dari dua contoh tadi kita bisa lihat betapa indahnya keberagaman itu. Ada bahasa daerah Papua yang eksotis dan juga ada bahasa Korea yang sifatnya global. Tapi teman-teman sadar nggak, dari semua bahasa itu ada satu hal yang mengikat kita ketika kita kembali ke rumahnya kita, yaitu bahasa Indonesia. Coba bayangkan deh teman-teman, kalau saya berbicara pakai bahasa Papua ke orang asing yang tidak mengetahui bahasa Papua, pasti orang tersebut tidak mengerti apa yang saya ucapkan. Begitu juga kalau saya berbicara menggunakan bahasa asing ke orang yang tidak bisa bahasa tersebut, pasti orang tersebut akan kebingungan. Bahkan, kita sesama orang Indonesia saja yang beda suku pun, kalau pakai bahasa daerah masing-masing belum tentu bisa saling paham. Nah, disinilah peran penting bahasa Indonesia itu, sesuai dengan Ikrar Sumpah Pemuda yang berbunyi menjunjung bahasa pemersatu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu sebagai jembatan paling sakti. Tanpa adanya bahasa Indonesia, kita yang dari Sabang sampai Merauke nggak bakalan bisa saling mengobrol, saling merangkul, dan tetap bersatu kayak sekarang. Jadi, secanggih apapun bahasa asing yang kita kuasai, bahasa Indonesia tetap yang nomor satu buat menyatukan kita. Itu dia pemaparan materi terkait bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan juga bahasa asing. Saya pemateri pada video kali ini, Muhammad Ardiansyah, izin pamit untuk undur diri. Semoga materi yang saya bawakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.